MG, dia tuh kelihatan rajin banget ya. Dalam kurun waktu 1 tahun, lini model mereka tuh disegarkan semua. Dan sekarang termasuk di segmen crossover mereka nih, si ZS ini. So, gue Bagas Satrio dan inilah Morris Garage ZS Facelift. Oke, sebelumnya kita dapat ZS versi trim yang paling atas ya, yaitu Magnify. Sekarang ZS Facelift itu ada 3 trim. Ada Activate, Ignite, sama Magnify yang paling atas. Oke, langsung aja kita bahas soal eksteriornya nih ya. Pertama-tama dari muka depannya. Itu tuh sekarang udah mengadopsi desain third gen dari MG family. Kayak misalkan kalau kalian lihat itu MG5, MG6, MG1, mukanya tuh udah kayak gini nih. Jadi kayak grillnya beda, lampunya udah kepisah, headlightnya sama grillnya. Dan headlight itu udah full LED. Dari mulai DRL, sen, sampai proyektornya. Udah mantep nih, walaupun fog lamp masih halogen sih, tapi ya kalau hujan atau kabut kan lebih kontras kuning ya. Nah, kayak misalkan di bagian grillnya nih, sekarang pakai chrome satin, bukan chrome mengkilat lagi kayak mobil-mobil yang sekarang lah, lagi happening. Kalau di bagian sampingnya itu masih nggak ada perbedaan sih, karena emang facelift aja. Perbedaan itu cuma ada di door trimnya sama velg desainnya itu Tomahawk style. Ya emang kayak kapak Tomahawk gitu ya. Tapi kapak Tomahawk kan dari Amerika, bukan British. Ya udahlah. Terus profil bannya itu masih pakai Yokohama, Blue Earth, bukan Advan lagi. Dan profilnya 215-55 R17. Kalau dari sampingnya, sekarang si ZS Facelift ini udah ada aksen chrome di bagian door handle-nya. Terus udah smart entry juga, itu aja sih perubahannya kalau dari samping. Sekarang ke bagian belakangnya, lampunya udah full LED. Kalau taillights-nya aja sih, kalau sennya itu masih halogen, masih bolam. Cuma yang mau gue protes adalah sekarang ada fake exhaust-nya gini garnisnya. Sayang banget sih, maksudnya obvious banget knalpotnya kelihatan mencuat gitu di bawah. Kayak ketahuan gitu. Padahal secara keseluruhan tuh udah bagus nih. Sayang banget. Oke, sekarang kita lihat di bagian mesinnya nih ya. Sebenarnya nggak ada perubahan. Masih 15 S4C, tapi transmisinya udah CVT, X-Speed, buatan Aisin. Nanti kita coba di driving impression. Nah, panas. Oke, sekarang kita bahas interior ya. Tapi sebelum itu, gue mau bahas kuncinya nih. Sekarang udah sama kakaknya. Udah lebih ganteng ya. MG, mobil ganteng. Oke, kita nyalain ya. Nah, pas tadi dinyalain, yang gue notice itu yang baru adalah logo MG di infotainment display sama information display-nya tuh muncul dua-duanya. Jadi kayak aura premium itu ada nih di sini. Terlebih sekarang bahannya udah menggunakan kulit nih di sini, yang sebelum plastik. Ini udah bagus sih touch-nya. Premiumnya kelihatan banget di sini. Terus ngomongin soal information display, itu sekarang udah menggunakan full digital 7 inci, sementara entertainment display ini 10,1 inci. Dan walaupun agak kurang ini ya, agak kurang responsif, tapi ini udah sentuhan yang bagus banget nih. Kelihatan banget premiumnya di sini. Nah, abis dari entertainment display kita ke bawahnya ya. Sekarang tombolnya udah nggak ada dial lagi, dia pencetan full dia. Ini agak padat sih ya, rasanya film bagus nih. Terus ada kamera 360 sekarang. Udah keren, dan ada mode 3D-nya. Jadi kayak ala-ala mobil Eropa. Keren gitu kan. Terus ada sentuhan emblem MG di sini, dan sekarang sudah electric park brake sama ada auto hold-nya. Oke, itu yang di bagian tengah. Sekarang ke bagian atas tengah. Tombol sunroof masih sama, dial juga bentuknya, dan bisa dibuka terpisah atau barengan. Penempatan yang dulunya tempat sunglass jadi indikator passenger airbag. Itu aja sih perubahannya. Terus ke bagian belakangnya, sekarang udah ada armrest. Ya kan, udah bagus, dan armrestnya dilapisin kulit. Bagus. Terus lacinya udah soft opening. Tapi yang mau gue bahas dalam interior ZS Facelift ini, yang utama adalah dari MID sama head unitnya nih. Ini perubahannya signifikan banget. Sekarang udah 7 inci digital, terus informasinya juga udah banyak, sampai ke TPMS pun ada di sini. Terus head unit itu udah support Android Auto sama Apple CarPlay, walaupun Android Autonya masih pakai kabel. Oke, jadi di interior sih itu aja ya perubahannya. Paling di bagian belakang sisa headrest nih nambah di bagian tengah ya kan.
Kalau bagian setir sih masih sama. Ya flat bottom, sporty kelihatannya ya kan. Masih sinkron lah sama dashboardnya. Oke, aman. Jadi kesimpulannya dilihat dari segi eksterior ya, desainnya yang udah mulai third gen, terus interiornya yang jadi kelihatan premium, itu ZS facelift sesuai dengan tagline Amazing Style of You. Dia tuh mengedepankan sisi stylish atau lifestyle dari Gen Z atau milenial ya kan. Jadi keren nih, kelihatan premium dan fungsional. Jadi bukan cuma looks-nya aja, tapi bener-bener berguna di kehidupan sehari-hari nih untuk mobilitas. Tapi kekurangannya satu nih, kecil banget. Ini kenapa ada karbon? Kenapa nggak black glossy aja? Kayak premium sporty. Anti klimaks. Oke, itu aja impresi segi eksterior sama interiornya. Sekarang kita coba aja si ZS facelift ini. Yuk. Oke, sekarang kita nyobain si MG ZS facelift ini. Pertama-tama gue mau bahas soal respon mesinnya. Jadi di ZS facelift ini dia udah menggunakan CVT X-Speed virtual ya kan. Cuma ya seperti halnya CVT, dia tuh masih berasa delay banget pas di kickdown. Ya kayak pesan yang tidak tersampaikan gitu ya kan. Nih, kayak sekarang nih gue mau coba kickdown ya. Dari kecepatan 55 kan dia berasa banget delaynya. Jadi jarak antara kickdown dan pas responnya itu loh, delay banget rasanya. Sekarang ngomongin soal bantingannya nih ya. Si ZS facelift ini tuh untuk low speed atau istilahnya di dalam perkotaan, dia tuh bantingannya masih enak, masih empuk ya kan. Dia nggak terlalu keras istilahnya. Dan kalau misalkan lewat jalanan rusak, enak banget dia main. Jadi berasanya tuh nyaman aja gitu lewat jalanan rusak. Cuma kalau misalkan di tol atau penggunaan yang high speed, kalau kita manuver dipaksa gitu ya, paksa menikung atau gimana, itu tuh mulai berasa nyerah kaki-kakinya. Dia suspensi tuh udah berasa body rollnya tuh kerasa banget, walaupun nggak sampai kelempar mobilnya. Gimana pun juga mobil ini masih monokok ya. Jadi feel-nya sih emang tetap ada. Tapi ya suspensinya feel empuk aja, bukan yang rigid gitu. Ngomongin soal visibilitasnya, MG ZS ini punya visibilitas yang bagus. Dia dari sisi kiri kanan itu kelihatan banget, sampai belakang pun kalau misalkan gue ngeliat ke belakang itu jelas. Ditambah kalau misalkan kita ngesen dalam keadaan low speed ya, misalkan 15 km per jam atau di bawahnya, kalau kita sen ke arah kiri atau kanan, kamera 360-nya tuh aktif. Jadi kalau misalkan kita sen kanan, dia bakal ngaktifin kamera yang kanan. Kalau misalkan ngaktifin yang kiri, dia bakal ngaktifin yang kirinya. Itu sentuhan yang bagus atau fitur yang bagus ya. Karena kalau kita gunakan ZS dalam kondisi jalan yang kecil, untuk manuver kan agak sulit tuh ya kan, antara kita nggak tahu kirinya ada got atau ada batu ya kan. Itu ngebantu banget kalau misalkan kita ngesen terus 360-nya nyala. Nah, terus ada fitur unik nih ya di ZS facelift, yaitu adalah USB port di bagian atas. Fungsinya itu sebenarnya buat dashcam, jadi kalian nggak perlu narik kabel lagi buat ke bawah untuk nyolokin si dashcamnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kabel-kabel ngegantung di tengah, biar nggak ngalangin visibilitas ya kan. Jadi udah enak lah istilahnya buat masangin fitur dashcam. Ya seperti yang tadi gue omongin ya, walaupun memang respons transmisinya kurang bagus, tapi soal setirnya dia ada 3 mode. Jadi kalau misalkan kita di head unit klik di bagian car, terus driving dan maintenance, itu ada mode berkendara dari si setirnya aja sih sebenarnya. Dia ada urban, normal, sama dynamic. Jadi yang urban ini yang paling ringan, yang normal ini yang diantaranya, dan dynamic itu yang paling berat setirnya. Gitu. Jadi feel-nya tuh bisa lebih dapat di dynamic. Walaupun memang udah di setting dynamic, tapi ya akurasinya sih masih khas
electronic power steering banget sih. Gitu. Jadi kalau misalkan buat akurasi setirnya masih agak kurang sebenarnya. Ngomongin soal fuel consumption-nya, gue coba MG ZS ini selama 3 hari ya, sampai hari ini. Itu gue dapet bisa sampai 1:13. Kalau di MID sih tulisannya 6,8 liter ya per 100 km. Fuel consumption itu gue dapatkan dalam kondisi jalanan yang dalam perkotaan dan juga lewat tol. Jadi gue gas masih main, gas rem, terus lepas gas, cruise control itu gue nyalain. Itu dapat 1:13. Nah, kalau menurut kalian untuk level segmen mobil ini, itu hitungannya irit apa enggak? Komen di bawah ya. Soal pengeremannya, mobil ini tuh bisa kita takar. Jadi jarak berhentinya tuh bisa kita tebak. Ini menyebabkan nyetir mobilnya tuh jadi lebih halus. Emang sesuai sih sama tagline mobilnya, styling banget. Oke, itu aja driving impression-nya. Kesimpulannya, jadi emang mobil ini tuh pokoknya it's all about styling. Dari mulai looks, desain, eksterior, interior, sampai ke drivingnya tuh sesuai banget sama anak-anak milenial atau Gen Z. Jadi dia udah fungsional, terus gayanya juga enak banget lah, asik banget buat tongkrongan ya kan. Tapi mobil ini nggak engaging, nggak menyatu sama driver. Jadi buat entusias itu agak kurang karena mobil ini nggak bisa diajak untuk agresif seperti itu. Oke, itu aja dari Autored Max. Kalau kalian belum subscribe, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena bakal banyak nih video-video menarik dari Autored Max. So, gue Bagas, sampai ketemu di video selanjutnya.